Eredivisie pekan ini mempertemukan NEC Nijmegen dengan striker samurai biru Koki Ogawa yang menjadi ancaman mengerikan bagi bek lawan. Sang juara bertahan PSV Eindhoven yang mengandalkan sang winger Guus Til untuk meraih poin 3. Eredivisie NEC Nijmegen versus PSV Eindhoven Sabtu 13 September pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Umpan lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah, Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, Nyaman diminum. Every mile is a reminder of cherished memories. Suzuki Fronx, marvelous at every mile. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster, ketombe, no worries. Lion. Yuk cobain CDA Fish and Chicken Nugget yang membuatku selalu ketagihan. Tasty combo, crispy, tasty. Mau? Kalian mau? Silahkan dicoba. CDA Fish and Chicken Nugget, lezatnya ayam, lembutnya ikan dalam satu gigitan. Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Freddy Ardiansyah merespons soal TNI yang tak bisa melaporkan pegiat media sosial Ferry Irwandi dalam perkara pencemaran nama baik. Kami kutip dari kompas.id, TNI menemukan indikasi tindak pidana lain yang sifatnya lebih serius dalam kasus Ferry Irwandi. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang akan ditempuh adalah mengkaji ulang dan membahasnya di internal TNI. TNI menghormati kebebasan berpendapat setiap warga negara, diharapkan tetap menaati koridor hukum yang berlaku. Soal Ferry Irwandi, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Freddy Ardiansyah mengatakan masih akan kami kaji ulang untuk menyusun konstruksi hukum yang sesuai. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyarankan TNI berdialog dengan CEO Malaka Project Ferry Irwandi daripada membawa kasus ini ke ranah pidana. Sebab menurutnya institusi negara seperti TNI tidak memiliki kedudukan hukum menjadi korban dalam kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Ferry Irwandi. Sehingga menurut Yusril hal ini tidak perlu diperpanjang. Yusril menyarankan TNI membuka komunikasi dengan Ferry sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Jadi TNI tidak bisa menganggap dirinya menjadi korban pencemaran nama baik terus pelapor. Hanya orang yang bisa, bukan institusi. Saya menyarankan agar pihak TNI berdialog saja, mengundang Ferry ini supaya paham apa sih sebenarnya yang dia kemukakan, apa yang dia inginkan. Kalau itu hanya berisikan kritik dan saran, kita tanggapi dengan positif saja sebagai bagian dari kemerdekaan menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi kita. Yang penting itu ada dialog, ada jembatan lebih dulu. Karena langkah hukum itu merupakan satu langkah terakhir kalau jalan-jalan lain sudah tidak bisa ditempuh lagi. Sebelumnya, pegiat media sosial Ferry Irwandi yang belakangan aktif bersama sejumlah aktivis dan pemengaruh atau influencer mendorong tuntutan rakyat 17+8 mengaku sangat siap bila laporan TNI berlanjut ke proses hukum. dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Lalu apa
tindak pidana pegiat media sosial Ferry Irwandi yang dimaksud dalam temuan baru TNI ini? Kami akan bahas bersama dengan para narasumber, bergabung lewat sambungan dalam jaringan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur, kemudian ada pengamat politik dan militer dari Universitas Erlangga Slamet Ginting, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini, apa kabar? Selamat sore Mas Tifal, Mas Isnur. Sore Mas Ginting. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Saya dari Universitas Nasional. Universitas Nasional, kami koreksi di situ. Terima kasih Pak Slamet sudah mau memberikan koreksinya dan terima kasih sudah bergabung juga bersama kami. Begini Pak, kalau dari kutipan terakhir yang disampaikan Ferry dalam sebuah diskusi hari Jumat kemarin, ia mempertanyakan, kenapa saya yang diperkarakan segitunya? Saya warga sipil biasa, apa yang dicari? Kalau menurut Anda dalam perkara ini, apakah betul ada pidananya atau tidak? Pak Slamet. Oh, halo. Ya, tentu saja kita harus pertanyakan dulu pada semua pihak. Apa sih yang disebut ancaman cyber itu? Ya, ancaman cyber itu kan ada fisik dan non-fisik. Sumbernya dari mana? Sumber bisa dari dalam negeri, dari luar negeri. Pelakunya bisa state actor, bisa juga non-state actor. Jadi ada individu, ada kelompok. Kemudian ancaman itu bisa fisik, bisa non-fisik. Fisik itu bisa apa? Dari kecerdasan buatan, AI. Jadi di situ ada DDoS, phishing, shoceng, malware, spoofing, botnet, dan lain-lain. Jadi teknik-tekniknya juga ada. Nah, dalam non-fisik itu juga pasti ada propaganda hitam, ada point of shirek, pembanjiran informasi, polarisasi, reading, dan framing. Nah, disitulah kemudian semua bisa kemudian tanpa sadar dijadikan alat oleh siapa? Oleh pihak asing, oleh dalam negeri, luar negeri, state actor maupun non-state actor. Di situ potensi ada rekayasa kecerdasan buatan dan lain-lain. Karena itu, kalau kita lihat, maka ancaman cyber itu ada target. Targetnya apa? Misalnya kerusakan sistem komunikasi dan informasi supaya tidak berfungsi, kebocoran data, dan lain-lain. Dan ini tentu saja dari target itu mengancam alam pikiran, baik itu aparat keamanan dengan masyarakat. Ini harus dibedah dulu. Sehingga di situ bisa berpotensi mengancam pertahanan keamanan negara. Maka jika ini sudah masuk, disitulah ada kedaulatan dan keutuhan negara Republik Indonesia yang bisa terancam di situ. Sehingga konteksnya Pak, dari kasus Irwan ini betul bahwa ada pidana pencemaran nama baik yang mengganggu pertahanan keamanan negara. Menurut Anda begitu? Ya, tentu saja TNI dalam hal ini, mereka itu tentu saja ketika ke Polda Metro Jaya, kalau kita lihat itu kan ada unsur satuan siber, ada unsur penerangan atau humas, ada unsur polisi militer, ada unsur Babinkum. Tentu mereka sudah mengkaji, punya alasan-alasan yang itu kita sebagai orang luar tentu tidak tahu. Artinya analisis mereka seperti apa. Sehingga kalau menurut Anda Mas Isnur, ditambah lagi ada disebutkan dari pihak TNI ada peluang juga pidana lain yang bisa dialamatkan kepada Ferry. Apakah itu masuk akal atau tidak? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali.